Jadi Totot Wok ini sementara kami bekukan, termasuk kami evaluasi Pak proses jalannya pengawalan. Yang selanjutnya adalah Polantas menyapa, seperti yang disampaikan Pak Ketua pimpinan rapat tadi, bahwa kami tidak bangga melakukan penegakan hukum, dan bahkan kebijakan kami 95 penegakan hukum menggunakan ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, yang sekarang sudah nasional. Hampir semua Polda sudah melakukan penegakan ETLE dan tidak ada komplainnya kecil Pak. Tapi kalau tilang, polisi baru menghentikan aja sudah dicurigai, oh ini mencari duit, padahal tidak. Maka dari itu kebijakan kami atas petunjuk Bapak Kapolri, 95% kami tindak dengan ETLE, 5% baru menggunakan tilang. Ini cukup bagus. Jadi saya membayangkan ketika di Jakarta ini ada mungkin 1000 kamera ETLE, kami agak mudah untuk mengendalikan traffic yang ada di Jakarta. Tetapi ini masih belum. Kami bermimpi nanti revitalisasi ETLE itu nanti akan lebih bagus. Dan bahkan kami juga punya filosofi senyum Polantas adalah marka utama. Kami sekarang tidak mau berbenturan dengan pengguna jalan, harus kami rangkul Pak. Kami ajak ngopi, kami ajak cangkruan, agar supaya bahwa Polantas Polri diterima di tengah-tengah masyarakat. Jadi kami tidak mengedepankan penegakan hukum, kami mengedukasi secara humanis, memberi pengertian tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas di jalan. Ini kaitannya dengan revitalisasi ETLE, Pak Ketua dan anggota Dewan yang kami muliakan, ETLE kami baru sedikit Pak. Di seluruh Indonesia itu baru 2.502. Kami mimpi saya itu ada 5.000 ETLE, sehingga betul-betul orang itu tidak harus ada polisi, dia takut apabila dia melanggar. Tercapture, tervalidasi, terkirim, dan ini ketika kita intervensi Pak Ketua, jadi dari 1.710 capture saya intervensi dengan ETLE nasional, kami up, itu naik menjadi 8 juta capture. Dan ini sudah cukup masif penegakan hukum, dan dari 1 juta sampai 8 juta ini ada kenaikan 387%. Dan kemarin Kabakop kami Pak sama Kabak Renmin ke Belanda dengan BPK, di Belanda ETLE bisa memberi kontribusi negara 15 triliun Pak dalam 1 tahun. Di Indonesia pasti bisa ketika nanti konsisten daripada penegakan hukum bertransformasi ke digital, baik itu capture-nya, baik itu validasinya, baik itu bayarnya. Ini kita intervensi saja Pak. Contohnya tervalidasi, sebelum kami intervensi revitalisasi itu hanya 582 Pak. Setelah kita revitalisasi ini menjadi 2 juta Pak, yang itu yang tervalidasi. Terkonfirmasi juga demikian, dari 70.000 naik menjadi 480.000. Nah ini yang terakhir, membayar, tercapture, tervalidasi, terkirim, mengakui kesalahannya dan dia membayar Pak. Dari 22.490 naik menjadi 392.000, naik 1.645%. Ini denda tilang, ini masuk kas negara. Bayangkan ketika nanti seluruh republik ini semua ada kamera ETLE yang sekarang baik itu capture, record evidence sampai dia membayar, ini sudah hampir sempurna, tapi masih kita sempurnakan. Yang kedua, kebijakan Kakor Polri dalam mengawal lantas. Terima kasih Pak Suding kemarin, ini juga memberi apresiasi kami bahwa Pak Suding mohon izin dari Totot Buk-Buk, kami waktu itu kami telepon Pak Ketua Pak, kami mohon izin boleh nggak kami bekukan, silakan. Terus kami sebagai Kakor Lantas kami bukan untuk sementara Pak, dan kami sekarang ditanya sampai kapan pembekuannya ini, tentunya kami akan evaluasi, dan ini dampaknya cukup positif Pak. Jadi tidak, apalagi Pak Suding langsung memberi apresiasi, terima kasih Pak Suding, dan banyak sekali termasuk Pak Ketua. Jadi Totot Wok ini sementara kami bekukan, termasuk kami evaluasi Pak proses jalannya pengawalan. Jadi banyak yang kami tarik Pak, karena polisi juga ketika seseorang minta dikawal, minta harus kami layani Pak, tetapi sekarang tidak ada aturannya yang jelas, dan bahkan untuk pengawalan adalah prioritas, dan kami sedang koordinasi dengan Saknek, jadi mana yang harus dikawal dan mana yang tidak harus dikawal. Ini kalau untuk anggota dewan kita kawal semuanya Pak. Tidak berani kami Pak.
Siap, siap Pak Kapolda. Revitalisasi pelayanan publik Regiden, Pak. Mohon izin, Pak. Jadi kami sudah tegas kepada jajaran bahwa Satpas Samsat itu mengedepankan revitalisasi signal. Bagaimana membayar pajak menggunakan platform signal. Belum banyak tetapi sudah kita revitalisasi. Jadi saya bermimpi membayar pajak itu semudah membeli pulsa, Pak. Jadi masyarakat tidak dibingungkan. Syarat-syarat formilnya sudah kita rumuskan, Pak, di Regiden. Jadi tidak harus membawa BPKB, terutama pada saat 5 tahun boleh membawa BPKB. Termasuk juga SIM. SIM juga demikian, menggunakan sinar. Jadi tidak ada pertemuan. Biarpun SIM ini menjadi catatan penting karena kompetensi SIM ini adalah sangat berpengaruh kepada pengemudi yang berkeselamatan. Jadi kompetensi ini penting sekali. Jadi aspek-aspek yang memang baik itu aspek praktek dan teori ini harus dilalui karena untuk mengendarai kendaraan. Ini signal juga ada peningkatan, sinar juga ada peningkatan. Jadi kami merevitalisasi kaitan dengan transformasi digital untuk pelayanan masyarakat. Pertanyaan selanjutnya berkaitan data laka lantas. Ini sesuai dengan permintaan dari Bapak Komisi 3. Jadi kami sampaikan laka lantas 3 tahun terakhir, Pak. Jadi tahun 2023 itu ada 153.008 itu peristiwa kecelakaan dalam 1 tahun. Tahun 2024 itu turunnya hanya 0,72%. Ini 150.096, sudah ada penurunan. Termasuk juga korban meninggal dunia, luka berat, luka ringan. Tetapi Bapak Ibu yang penting ini kami laporkan bahwa semester pertama 2024 saya bandingkan dengan semester pertama 2025 pada saat operasi ketupat, pada saat operasi keselamatan, pada saat operasi patuh, sesuai dengan data Integrated Road Safety Management System itu yang ada di Korlantas Polri yang sudah bisa terintegrasi dengan seluruh jajaran Polres, ini ada penurunan yang cukup signifikan. Jadi dari Januari sampai Juni 2024 itu 72.638. Ini turun menjadi 70.749. Jadi turunnya 2%, Pak. Jadi cukup lumayan. Jadi kita bisa menurunkan peristiwa kecelakaan 1.899 dalam 6 bulan. Artinya ketika nanti di 2025 turunnya akan lebih daripada tahun 2023 dan 2024. Ini hanya 0,72. Semester pertama saja sudah turun 2,60. Jadi artinya pentingnya keselamatan, tugas-tugas kami di lapangan ini dijawab dengan data. Termasuk korban meninggal dunia. Semester pertama 2024 saya bandingkan semester pertama 2025 ada penurunan 18,28%. Ini cukup tinggi. Jadi ada 2.519 nyawa, Pak, yang mestinya tahun lalu meninggal, tetapi ini bisa kita kurangi. Ini fakta di lapangan ketika kami humanis, ketika kami menyapa masyarakat, kami ajak komunikasi, kami program Polantas menyapa ke pesantren, ke sekolahan, kesadaran berlalu lintas ini memang masih perlu kita dorong bersama-sama dan tugas kita bersama. Ini data yang kami sajikan bahwa ada penurunan baik peristiwa kecelakaan dan fatalitas korban. Data 3 tahun terakhir permintaan dari Komisi 3 ini dari anatominya juga dari 152.000, 150.000 dan sampai bulan Juni 127.000. Moga-moga di tahun 2005 ada penurunan. Jadi targetnya mungkin bisa sampai 10-15%. Ini target kami. Karena anatominya cukup banyak, ada 28 anatomi, tetapi ini usia korban itu antara 15 dan 19, dan waktu kejadian yang paling rawan adalah jam 6 sampai jam 8 pagi. Pertanyaan selanjutnya kaitan dengan hambatan dan tantangan. Jadi hambatan dalam pelaksanaan tupoksi Korlantas Polri, kita melihat teknologinya, proses dan tren empiris, termasuk juga dikaitkan dengan lingkungan kebijakan dan manusia sebagai pengguna jalan, baik itu ETLE, baik itu TAR, baik itu SDC. Tentunya ini nanti akan kita eksekusi untuk direvitalisasi sehingga hambatan itu menjadi peluang untuk bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Analisisnya adalah menegaskan kebutuhan pembentukan Balantas kaitannya dengan transformasi organisasi yang tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua.